Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damir, NIM 1932026, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk memaparkan secara singkat perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifaan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Ada 4 khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Masing-masing khalifah memberi jasa yang besar kepada perkembangan Islam dan umatnya. Berikut jasa masing-masing khalifah terhadap perkembangan Islam. Yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun, yakni pada 632 hingga 634 Masehi. Namun di masa kepemimpinannya yang singkat, ia mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Abu Bakar menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Ia memerangi orang-orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah atau nabi palsu. Kemudian yang kedua ialah Khalifah Umar bin Khattab. Umar memimpin selama 10 tahun dari 634 hingga 644 Masehi atau 13 Hijriah hingga 23 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada 635 Masehi. Begitu juga ibu kota Mesir, Alexandria, yang ditaklukkan pada 641 Masehi. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara, serta mendirikan Bait al-Mal. Adapun departemen yang dibangun pada masa kekhalifaannya ialah Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan al-Kharj dan Departemen Keuangan Diwan al-Mal. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Peninggalan Umar yang abadi, yakni sistem kalender Islam atau Almanak Hijriah. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram, mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 Masehi hingga 655 Masehi atau dalam kalender Islam dari 23 hingga 35 Hijriah. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia juga berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun beliau. Utsman juga dikenal sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima.
Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Kemudian yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 Hijriah hingga 40 Hijriah atau dalam kalender Masehi dari 655 hingga 660 Masehi. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya, yakni Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Ali penuh dengan pemberontakan dan perpecahan. Kondisi ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya, Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Demikianlah pemaparan saya mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.